Leo menghela nafas dalam, dia melangkahkan kaki dengan gontai. Sebenarnya, dia merasa tak nyaman saat memikirkan akan bertemu dengan pria itu. Dia juga merasa heran, mau apa lelaki itu ingin menemui dirinya. Apa ada hubungannya dengan Mala? Pria itu tampak sedang duduk santai sambil menyeruput es teh. "Selamat siang, apa benar Anda ingin menemui saya?" tanya Leo dengan sopan dan ramah. Bisa saja kan, karyawannya itu salah orang, pikir Leo. Pria itu yang tidak lain adalah Ferry, langsung menoleh ke arah Leo dan berdiri serta mengulurkan tangannya. "Apa kabar Mas Leo?" ucapnya dengan hangat. "Iya, saya memang ingin bertemu dengan Mas Leo, jangan terlalu formal lah, kita bicara santai aja," ujar Ferry diiringi seulas senyuman. Leo menerima uluran tangan dari Ferry, kemudian mereka pun duduk bersama. "Apa ada hal yang penting ya? Sehingga kamu repot-repot datang menemui saya?" tanya Leo yang ingin urusannya cepat selesai. Sebenarnya dia merasa tak nyaman bertemu dengan pria ini, pria yang sudah dijodohkan dengan Mala. Tetapi, Mala malah menyatakan cinta kepada dirinya. Leo jadi berpikir kalau semua ini ada hubungannya dengan Mala. "Sebenarnya saya ingin membicarakan tentang Mala," ucap Ferry. Leo menghembuskan nafas pelan, ternyata dugaannya benar. "Mas Leo, saya menyadari kalau sebenarnya Mala menyukai Mas Leo. Tetapi jujur saja, saya tak mau mengalah. Saya akan berusaha untuk mendapatkan hatinya," Ferry berkata serius. Leo diam menyimak, dia tak mau menyalahkan, biarlah Ferry mengucapkan semua unek-uneknya. Jika dirinya memang harus menjelaskan sesuatu maka dia pasti akan mengatakannya nanti. Meski Mala tak mengatakan langsung. Tapi dari cara interaksi kalian, saya tahu kalian berdua saling menyukai. Mas Leo mengalahlah untuk saya. Apalagi kedua orang tua Mala sangat merestui saya untuk jadi menantunya. Ferry diam sejenak. "Tentang Mala yang tidak akan bisa melahirkan anak, saya sudah memikirkannya matang-matang." Ferry melanjutkan perkataannya. "Suatu pernikahan bukanlah untuk menghasilkan anak semata, namun untuk mendapatkan pendamping hidup sampai kita menua nanti. Jika saja diberi anak, maka itu adalah bonus dalam suatu rumah tangga." Ferry menatap Leo lekat. "Jadi saya sudah memikirkannya matang-matang, tentang masalah anak saya bisa mengadopsinya. Bukankah banyak anak-anak kurang beruntung, yang membutuhkan banyak kasih sayang di dunia ini? Maka saya sudah siap menjadi orang tua sambung nantinya." Perkataan Ferry semakin membuat Leo merasa rendah diri, dirinya tak sebaik Ferry. Leo bisa merasakan kalau Ferry berkata dengan tulus, pria itu bahkan berkata dengan santai dan tak terlihat sedang menekan ataupun memojokkan dirinya. "Saya hanya meminta kepada Mas Leo untuk menjauhi Mala. Biarkan dia bersama saya. Saya pasti bisa membahagiakannya. Urusan dia tidak mencintai saya seiring berjalannya waktu maka dia akan menyadari ketulusan saya, dan saya yakin perasaan cintanya akan mulai tumbuh," ucap Ferry kembali. Leo hanya diam tak berkata-kata. "Kalau begitu saya pamit dulu Mas, hanya itu yang ingin saya katakan kepada Mas Leo. Saya harap Mas Leo mau mengerti." Setelah pamit, Ferry pun pulang, meninggalkan Leo yang duduk termenung di atas kursinya. Setelah pertemuannya dengan Ferry tadi, Leo jadi merasa kurang semangat. Beban pikirannya seakan semakin bertambah. Sepertinya aku harus healing untuk merefresh otakku yang mumet ini." Leo akhirnya memutuskan untuk pergi menyegarkan pikiran. Dia akan mengajak anak-anaknya pergi piknik. Tapi dia bingung mau piknik kemana. Akhirnya dia menghubungi Vira untuk meminta rekomendasi tempat yang bagus untuk piknik keluarga. Vira begitu antusias, dia pun memutuskan untuk ikut. Sekalian meminta Leo untuk mengajak Anissa, dia ingin tahu wanita itu seperti apa orangnya. Sebelumnya, Yuda memang sudah menceritakan tentang pembicaraannya bersama Leo. Vira merekomendasikan,
tempat wisata keluarga yang lagi hits di salah satu kota yang tidak jauh dari lokasi rumah Leo saat ini. Glamping, di mana mereka bisa kumpul keluarga, menikmati sensasi alam yang menenangkan, juga bisa melakukan berbagai aktivitas menyenangkan seperti mengelilingi api unggun, barbecue, trekking, menunggang kuda dan mencoba berbagai kuliner istimewa di sekitarnya. Kita bisa selfie sepuasnya di spot instagramable yang sangat terkenal, Sky Swing, ditambah lagi spot untuk berselfie dengan latar belakang hutan pinus. Pokoknya pasti asyik dan seru deh, ucap Vira menggebu-gebu. Hehehe, kok jadi kamu yang antusias banget, kekeh Leo. Vira tersenyum malu dari seberang sana. Iya, abis aku juga lagi jenuh banget ini. Anak-anak pasti senang deh diajakin glamping. Kebetulan Mas Yuda juga lagi nggak banyak pekerjaan minggu ini, jadi pasti bisa ikut, sahut Vira. Jadi bagaimana? Apa kita semua pergi ke sana saja? Tanya Leo. Dia jadi membayangkan, tempatnya pasti bagus. Dan Risa, Ryan serta Tiara pasti suka. Kalau Rafa, kan masih kecil. Dia pasti belum mengerti tentang semua ini. Gini aja, nanti aku kabarin lagi ya Mas. Aku mau bilang dulu sama Mas Yuda, sahut Vira. Baiklah, aku tunggu kabarnya ya. Leo pun kemudian menutup panggilan teleponnya setelah pamit. Saat ini, Leo sedang berada di ruangannya. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk cukup keras. Membuat dia mendengus. Siapa yang mengetuk pintu sekeras itu? Gerutunya. Leo memilih untuk langsung membuka pintu, alih-alih menyuruh orang yang mengetuk pintu itu langsung masuk. Pikirannya sedang mumet masalah Mala dan kedatangan Ferry. Ditambah ada orang yang dirasanya kurang sopan. Dia jadi ingin memarahi orang yang ada di balik pintu itu jadinya. Ceklek, pintu dibukanya dengan menunjukkan raut kesal. Kenapa mengetuk sekeras ini dasar? Leo tak melanjutkan perkataannya, setelah melihat senyuman polos tanpa rasa bersalah, yang berdiri di depan pintu ruangannya. Mas Leo, sapa wanita yang tersenyum manis itu dengan suara setengah memekik. Nisa ngapain kamu di sini? Tanya Leo dengan heran, tadinya dia sudah hendak marah tapi urung. Mengunjungi calon suamiku, jawabnya dengan manja. Leo geleng-geleng kepala dengan tingkah wanita itu, sungguh seperti anak kecil. Kamu ini sepertinya anak kecil yang bersembunyi di dalam tubuh wanita dewasa, ya. Leo memindai wanita itu dari atas sampai bawah. Kontan Anissa mencebikan bibir. Mas Leo mah gitu, sahutnya, lalu menerobos masuk ke ruangan Leo tanpa meminta izin. Leo mengikutinya tanpa menutup pintu rapat. Tentu saja dia tak mau mengundang terjadinya fitnah dari pikiran negatif orang-orang. Anissa duduk di sofa yang ada di ruangan Leo. Kemudian Leo duduk di sampingnya tentu saja dengan jarak. Bagaimana ini? Aku sepertinya jatuh cinta sama Mas Leo, ujar Anissa tanpa ragu dan malu. Leo merasa geli mendengarnya. Serasa ditembak oleh abek saja, soalnya cara bicara dan gerak-gerik Anissa tak seperti wanita dewasa. Biasanya wanita dewasa akan bicara dengan nada serius dan lebih lembut. Berbeda dengan Anissa yang sambil cengengesan. Maklum, Anissa tipe wanita polos yang jujur dan apa adanya. Sungguh, dari banyaknya wanita yang dia kenal, tak ada yang bersikap seperti Anissa. Semuanya tipe dewasa, elegan dan keibuan. Vira misalnya, meski terkadang judes, namun wanita mantan istrinya itu sungguh dewasa dan keibuan. Mas Leo nggak percaya sama apa yang aku rasa. Anissa menatap Leo lekat, kemudian tanpa diduga, Anissa menarik tangan Leo dan menyentuhkan ke dadanya. Tentu saja Leo terkejut luar biasa. Wanita ini sungguh berani, pikirnya. Namun, tak seperti pikiran negatif Leo, setelah mendengar apa yang dikatakan Anissa.
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray